Akhirnya kita kebagian juga nih nyobain kamera 360 terbarunya dari Insta360. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas Insta360 X4 yang sebelumnya mungkin bisa dibilang agak delay ya dari peluncuran globalnya sampai dijual di Indonesia. Kita udah nunggu agak lama, dan gue tahu banyak juga dari viewers kita yang komen minta bahas kamera ini, dan akhirnya sekarang udah nyampe di ST Media. Gue sendiri adalah penggemar Insta360 X3. Menurut gue ini waktu itu bener-bener gebrakan banget. Kita bikin videonya waktu itu udah agak lama sebenarnya, dan gue puas banget sama hasilnya. Cuman memang yang jadi concern juga ketika kita pengen ngeliat ke satu tempat dan kita agak zooming, detailnya itu memang tidak terlalu banyak di versi yang X3 ini. Dan itulah sebabnya yang versi X4 ini adalah sebuah upgrade yang menurut gue cukup signifikan buat dipertimbangkan kalau memang kalian membutuhkan ekstra detail tadi. Dan memang secara fisik sebenarnya kita bisa lihat ya, perbedaannya tuh dibikin kelihatan banget antara si X3 dengan si X4 ini. Nah, si X4 ini dijual dengan harga Rp9.250.000 di Indonesia, dan dia memang agak sedikit lebih tinggi harganya dibandingkan pendahulunya. Tapi yang gue lihat sih di toko officialnya yang versi X3 juga masih dijual secara resmi. So buat kalian yang pengen irit budget gitu ya, dan mungkin nggak terlalu butuh resolusi yang lebih tinggi, ini masih jadi opsi yang menggiurkan. Tapi kalau kalian nggak terlalu peduli dengan gap harganya dan butuh resolusi yang tinggi buat dapet detail yang lebih bagus di dalam video kalian, ini bisa jadi solusi banget. Secara fisik sih kalau gua nonton review-review luar ya, karena mungkin agak jarang yang bandingin side by side. Sebenarnya awalnya gua lihat bentuknya mirip-mirip aja, tapi kalau kita lihat side by side sebenarnya sih ini upgrade yang cukup signifikan, karena dari segi bentuknya sendiri ukurannya si X4 ini lebih besar, dan dia ukurannya tersebut itu karena membawa beberapa part yang memang lebih besar juga. Kayak dari segi baterainya dia lebih gede juga dengan penambahan daya yang cukup signifikan. Sama dia di bagian layarnya itu juga dibikin lebih gede. Padahal gue nggak pernah ada komplain ya soal layarnya di X3 ini. Menurut gue ini cukup gede juga gitu buat kita ngatur sebuah kamera 360, dan intuitif juga dibandingkan beberapa kamera 360 yang pernah gue coba selain Insta360 gitu ya. Dan di sini entah kenapa mereka memilih untuk lebih ngegedein lagi layarnya, yang membuatnya jadi jauh lebih gampang lagi buat dioperasikan. Sama di bagian lensanya menurut gue ini cukup signifikan, karena kalau yang kalian lihat di sini ini kita pakai lens protector. Di bagian samping-samping lensanya dia kayak ada semacam mounting gitu, dimana kita pasang lens protectornya ini jadi lebih proper karena dia ada mountingnya gitu ya, dibandingkan yang dulu. Kalau kalian pengen pakai lens protector, dia itu sistemnya kayak pakai lem gitu. Jadi ya kalau kalian lepas pasang sering itu otomatis akan lebih cepat untuk wear off. Sedangkan di sini dia udah pakai sistem mounting yang kita kalau mau lepas pasang itu ya easy banget, dan waktu pakainya atau umurnya juga pasti bakal lebih panjang si protektornya ini. Lalu update besarnya sendiri di X4 ini adalah penggunaan prosesor baru dibandingkan pendahulunya, dimana di sini katanya sih dia ganti ke teknologi 5 nanometer yang klaimnya itu punya 140% lebih cepat gitu ya. Performanya 140% lebih cepat sistem komputasinya, yang membuatnya walaupun dia menggunakan sensor yang sama, tapi processing gambarnya itu capabilitasnya jadi lebih tinggi. Dan dengan penggunaan prosesor baru tersebut, otomatis dia meng-unlock beberapa feature-feature di dalam format videonya. Kayak dari segi resolusi sekarang dia itu bisa sampai 8K 30 frame per second, 5,7K plus dengan 30 frame per second juga. Lalu kalian juga bisa pakai yang native 5,7K itu up to 60 frame per second. Nah, ada perbedaan. 5,7K ini ada yang plus sama yang native biasa. Kalau yang native biasa ya dia normal gitu kan dengan resolusi 5,7K. Kalau yang versi plus ini kayak kalau kalian di kamera-kamera mirrorless itu namanya oversampling gitu ya, dimana sensornya menangkap nilai resolusi di 8K tapi dia dikecilin sampai file videonya itu jadinya di 5,7K. Makanya disebutnya 5,7K plus. Tapi di sini sebenarnya ada perbedaan juga. Kalau kalian pakai yang native 5,7K dengan 5,7K plus, itu dia
detail dan ketajamannya akan lebih bagus yang versi Plus ini gitu. Gue sih nggak ngerti ya, walaupun dia menggunakan resolusi yang sama, tapi ini berlaku juga memang kalau di kamera mirrorless, kalau kalian pakai oversampling itu otomatis bakal dapat detail ekstra dan juga ketajaman yang lebih baik gitu. Dan itu dibawa juga di sini. Makanya di yang versi Plusnya ini dia juga tetap di 30 frame per second sama dengan yang versi 8K-nya. Kita sih lumayan berasa ya, ekstra resolusinya itu ngebantu banget. Kayak kita awal pakai si X3 ini sebenarnya waktu itu ada wawancara gitu. Karena jarak kameranya agak jauh, kita perlu menangkap bagian tertentu dan kita agak zooming, ya di situ udah mulai detailnya berasa banget hilangnya. Dan di sini itu jadi improvement juga gitu, karena kita mendapatkan ekstra detail ketika kita melakukan hal tersebut gitu, fokus ke satu bagian dan kita agak zoom dikit biar memenuhi framingnya. Jadi ya itu jadi salah satu fitur yang bakal kepake banget sama ya kalau kalian olahraga atau sepedahan atau naik motoran, pastinya dengan ekstra resolusi tersebut kalian bisa dapat detail-detail yang sebelumnya nggak bisa dilihat pakai resolusi bawahnya si Insta360 X3 ini. Dari segi pengalaman di penggunaan kita itu terasa lebih awet juga otomatis dengan baterai yang lebih besar. Kita itu coba di sekitar 1,5 jam, tapi nggak full record terus ya. Kita pakai kayak di beberapa mode ganti-ganti, tapi kurang lebih 1,5 jam kita pakai itu dari 90% turun sampai ke 40%. Jadi menurut gue masih sangat usable gitu ya. Walaupun tetap sih kalau untuk tipe action cam kayak gini, gue akan tetap menyarankan kita punya baterai cadangan. Kayak si X3 ini kita juga punya banyak baterai cadangan. Cuman ya di sini dengan satu baterai pun kalian tetap bisa dapat gambar yang lebih panjang. Kualitas gambar sendiri juga bagus. Kayak yang tadi udah gue jelasin, dengan resolusi yang lebih tinggi kita bisa dapat detail yang lebih banyak. Cukup berasa juga, apalagi buat kalian yang memang sudah terbiasa pakai Insta360 X3 juga, itu akan nyadar gitulah berasa perbedaannya. Cuman ada sedikit penurunan dari segi kualitas gambar kalau kalian pakai lens guard-nya. Jadi lens guard-nya ini kayaknya dia lebih rawan nempel-nempelin debu gitu ya, atau kalau kalian pegang dia lebih rawan untuk nempel si sidik jarinya gitu ya, fingerprint-nya. Sama ketika kena cahaya langsung dari matahari, biasnya itu agak beda. Ya emang beda sih, karena dia kan beda ya, coatingan yang emang lensa tok sama coatingan sebuah protektor kayak gini. Jadi saran dari gua kalau kalian pengen pakai protektornya ini ya lebih dipakai di kondisi-kondisi yang mungkin memang beresiko aja gitu, yang cukup ekstrim. Kalian lompat, nyelam gitu, atau main motor cross dan lain sebagainya. Kalau kayak kalian riding harian di kota, gua rasa ya dengan resiko yang lebih kecil, gua rasa nggak terlalu perlu lah untuk pakai si lens guard-nya ini, karena dia ada mengurangi sedikit kualitas gambarnya. Tapi kalau nggak pakai ya otomatis ekstra detail tadi berasa banget di kamera ini. Layarnya juga lebih jelas ya, dia sedikit lebih besar, walaupun sebenarnya emang secara angka nggak terlalu besar, tapi berasa perbedaannya. Tapi balik lagi ya, gue ingetin, gue nggak ada masalah sama layar X3. Udah enak, udah cukup luas buat ngontrolnya intuitif, cuman di sini kita dikasih improvement buat dipakainya jadi lebih gampang, ukurannya lebih gede, ya why not juga gitu kan. Jadi itu sedikit extra value yang mungkin bisa jadi consideration kalian juga untuk menjustify harganya yang agak lebih tinggi. Lalu untuk penggunaan ke aplikasinya, koneksi dia juga aman buat kita preview, buat kita edit-edit tipis-tipis, dan dia ada mode proxy juga kalau kalian pengen ngeditnya itu jadi lebih enteng gitu di HP kalian, itu bisa. Sama dari penggunaan kita, dia ada voice comment dan gesture itu juga berjalan dengan baik gitu, nggak ada masalah. Overall dengan harga yang ditawarkan, menurut gua X4 ini bisa jadi upgrade yang cukup worth it juga buat kalian pertimbangkan. Kalau kalian memang lebih butuh resolusi yang lebih tinggi dari si X3, atau kalian butuh baterai yang penggunaannya juga lebih panjang secara signifikan gitu ya. Sama ya, belum lagi ada value-value lain kayak masang protektornya, lepas pasangnya lebih gampang, begitu juga layarnya yang lebih luas, lebih mudah buat dioperasikan. Jadi ya lumayan oke lah dengan gap harga yang diberikan, gua rasa masih bisa di-justify juga buat kalian yang pengen langsung lompat ke X4, atau buat kalian yang udah punya X3 dan pengen coba untuk upgrade ke X4 ini. Dan mungkin buat teman-teman biar jadi sedikit info juga, gue sih karena kan barangnya memang agak delay ya masuk Indonesia, agak lama, dan gue lihat di e-commerce itu ada bertebaran beberapa yang harganya agak-agak miring tapi dengan garansi distri atau garansi toko gitu ya. Gue saranin kalian sebisa mungkin beli produk yang punya garansi resmi PT Denka Pratama, karena mereka adalah distributor resminya di Indonesia. So kalau kalian beli barang-barang yang garansi toko 30 hari atau setahun tapi garansinya dari toko doang bukan PT Denka Pratama, itu kalau ada apa-apa ya
klaimnya bakal susah gitu ya. Jadi menurut gua lebih worth it buat beli yang originalnya aja. Kalau misalkan ada apa-apa kalian bisa langsung klaim, karena ya sebenarnya kalau kalian beli yang mungkin dari market abu-abu tadi itu biasanya barang Singapura gitu dan lain sebagainya yang dari serial numbernya udah ketahuan gitu. Jadi kalau nanti kalian klaim di Indonesia bisa sangat direpotkan lah gitu. Jadi ya gue saranin buat tetap stay untuk keep beli yang resminya aja. Dan dengan harga tersebut juga menurut gue masih sangat worth it. Tapi paling itu aja sih sedikit pembahasan yang bisa gue sampaikan soal Insta360 X4 kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.